Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam buat kalian yang menonton video ini. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Taqiyuddin Anwari. Yang mana seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan learning journal pada pertemuan yang keempat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara tepat meliput, menulis berita dan juga artikel. Let's go. Baik, langsung saja kita masuk ke materi teknik peliputan berita. Peliputan adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan juga menyajikan informasi ataupun berita oleh siapa? Oleh jurnalis ataupun media massa. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa saja sih teknik daripada peliputan berita itu? Oke, yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah teknik dasar dalam reportase, di mana reporter itu mengamati langsung peristiwa ataupun kejadian yang terjadi. Data dari observasi itu harus terdokumentasi dalam bentuk rekaman, audio, foto, atau video. Supaya apa? Supaya tetap akurat. Lanjut, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa apa? Berupa pendapat ataupun pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa. Pertanyaan utama yang biasa kita gunakan dalam wawancara itu adalah 5W plus 1H, yakni what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Selanjutnya nih yang terakhir, yang ketiga itu ada riset. Riset yaitu proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain. Untuk apa? Untuk memperdalam suatu berita dan juga memvalidasi data yang kita peroleh. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cara penulisan berita. Cara penulisan berita itu ada beberapa yang mungkin kalian akan ketahui. Yang pertama itu ada rumusan umum. Dikutip dari Hafid Cangara dan kawan-kawan mengatakan sebuah berita yang baik itu harus mengandung unsur 5W plus 1H. Yang seperti yang sudah saya jelaskan itu ada what, where, when, who, why, and how. Selanjutnya, ketika kita menulis berita itu yang kedua mengandung pola piramida terbalik. Yang mana pola piramida terbalik itu yang atas ada judul berita, kemudian bawahnya itu ada teras berita, bawahnya lagi ada tubuh berita, bawahnya lagi ada informasi tambahan berita. Mengapa semakin ke atas itu semakin lebar? Karena pembahasan yang di atas itu adalah pembahasan yang sangat penting. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada judul berita atau yang biasa kita sebut dengan headline. Jadi, headline atau judul adalah suatu identitas berita, yang mana judul juga memicu daya tarik pertama bagi pembaca. Makanya ketika kita menulis berita, kita ambil judul ataupun framing yang sekiranya menarik. Supaya apa? Supaya orang-orang itu ingin membaca. Nah, selanjutnya yang keempat
itu ada teras berita atau lead. Teras berita merupakan terjemahan dari kata Inggris. Kata tersebut bermakna lead, yang mana merupakan bagian penting dari berita, yaitu bagian pembuka, yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita. Selanjutnya yang kelima, itu ada tubuh atau isi berita. Kalau bahasa Inggris itu body. Jadi, body atau isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras. Isi berita ini berfungsi untuk menjelaskan ataupun merinci tema atau juga pokok harian untuk merinci tema atau pokok beritanya. Selanjutnya yang keenam, itu membuat kutipan. Sesuai dengan prinsip berita yang berasal dari fakta, maka pernyataan sumber berita itu harus ditulis secara langsung. Berikut ini kata umum yang digunakan dalam penulisan berita ataupun feature. Yang pertama itu ada kutipan langsung. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Yang ketiga itu ada kutipan parafrasa. Yang keempat itu ada kutipan fragmentis. Yang kelima itu ada dialog. Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja sih syarat-syarat dari berita. Oke, yang pertama, berita itu harus berupa fakta. Yang kedua itu kejadian terkini. Yang ketiga itu seimbang, dalam artian kita itu independen, tidak memihak. Yang keempat itu menarik. Yang kelima itu bermanfaat. Selanjutnya, cara penulisan artikel. Artikel adalah tulisan faktual yang mana membahas suatu topik secara lengkap dan juga biasanya dimuat di media massa. Artikel itu termasuk dalam kategori tulisan non-berita. Jadi dapat kita ketahui artikel itu bukan termasuk bagian dari berita, yang mana tulisannya itu tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya dengan sebuah pemikiran dari penulis. Dalam membuat artikel, kita pun dapat mengikuti langkah-langkah. Kita pun dapat mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu kita menentukan topik, yang mana di dalamnya itu ada atraktif, baru, tidak panjang, dan juga mempunyai relevansi. Yang kedua itu menentukan tujuan penulis. Yang ketiga itu mengumpulkan bahan atau referensi. Yang keempat menyusun kerangka tulisan. Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel, di antaranya itu untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua untuk mendidik pembaca. Yang ketiga untuk memberikan informasi. Yang keempat untuk meyakinkan pembaca. Dan yang kelima untuk menghibur pembaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ambil dari pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Qul huwallahu ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.